Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinalia Monika, asal Prodi PAU semester 3. Baiklah, saya akan mempresentasikan PPT saya pada hari ini yang berjudul Lingkungan Belajar Anak Usia Dini, yang dosen pengampunya Ibu Sri Yanti MTPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hakikat pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manajemen, yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Kata manajemen sudah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen, yang berarti sama dengan istilah pengelolaan, yakni sebagai suatu proses mengordinasikan dan mengidentifikasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat secara efisien dan efektif. Menurut Bronner, 1974 menjelaskan bahwa esensinya lingkungan belajar ini adalah suatu konsep fisik, sosial, dan psikologis yang dalam konteks tersebut anak belajar dan memperoleh perilaku baru. Menurut Susanti tahun 2018 menambahkan bahwa pengelolaan lingkungan belajar merupakan suatu kegiatan dan sarana yang dengannya para pembelajar dapat mencurahkan dirinya untuk beraktivitas, bereaksi, dan berkolaborasi, dan melakukan sebagian kegiatan-kegiatan yang menimbulkan sejumlah dari kegiatan. Tahap-tahap pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengordinasikan. Yang keempat, pelaksanaan. Yang kelima, pengawasan. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, prinsip merefleksikan selera anak. Lingkungan belajar harus menarik. Pengemasan lingkungan harus mempertimbangkan kreativitas, perasaan, minat, dan dinamika pembelajaran anak. Menyelenggarakan dengan tahap perkembangan dari cara khas pembelajaran anak usia dini. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan dan pembelajaran. Perkembangan dan hasil pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai baik dan bermakna bagi kehidupan anak. Yang ketiga, berpijak pada efisien pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sangat produktif dan tepat guna, baik dilihat dari segi waktu, energi, maupun upaya yang dilakukan. Persyaratan dalam menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, ruang atau tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang minat anak untuk bermain di situ. Yang kedua, segala sesuatu setiap tahap harus mengundang unsur pendidikan, dari warna, cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang, dan penataan bahan-bahan mainan ditata dengan nilai-nilai keindahan. Yang ketiga, aman, nyaman, sehat, bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-binatang kecil yang berbisa. Yang keempat, menentukan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan daur ulang, dan lain-lain. Lingkungan belajar anak usia dini terbagi menjadi dua. Yang pertama outdoor, yang kedua indoor. Lingkungan pembelajaran outdoor luar kelas yang terpandu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk mendorong kegiatan anak dalam kegiatan penyelidikan dan eksplorasi, memiliki sejumlah pengalaman sesuai bagi anak-anak untuk mendorong anak menggunakan suatu ide mereka dengan aman. Kegiatan di luar ruangan merupakan bagian tak terpisah dari program pengembangan belajar anak. Aspek-aspek ruang lingkup pengelolaan lingkungan outdoor. Yang pertama, penataan lokasi kegiatan dengan berbagai sarananya. Yang kedua, penanganan pagar sekolah secara tepat. Yang ketiga, pengelolaan tanah lapangan. Yang keempat, pengawasan dan penanganan permukaan tanah. Yang kelima, pembuatan naungan atau atap agar kegiatan tetap nyaman meskipun terik atau hujan. Yang keenam, pengelolaan gudang outdoor untuk menyimpan berbagai barang dan alat kegiatan. Prinsip-prinsip belajar outdoor. Yang pertama, kesesuaian dengan usia dan tingkat perkembangan anak. Alat main yang ditata dan akan dimainkan anak seharusnya sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, keselamatan dan kenyamanan.
tidak membahayakan anak bereaksi dan tidak menimbulkan rasa takut atau khawatir. Yang ketiga, menarik dan dapat diperkirakan. Alat main seharusnya ditata di tempat atau rak sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan gagasan anak untuk memainkannya dan mendorong anak untuk bereksplorasi dan bereformasi. Yang keempat, kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran. Penataan sarana permainan outdoor disesuaikan untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembelajaran seperti penataan sarana dan pembelajaran. Yang kelima, fleksibilitas. Untuk ditukar, dipindahkan, dimodifikasi, atau digantikan pada setiap periode tertentu. Yang keenam, perbandingan dengan jumlah anak. Alat main disediakan dalam jumlah yang memadai agar anak bisa bertindak dan berebut mainan dan bisa digunakan untuk kegiatan bermain bersama. Yang ketujuh, keterjangkauan. Alat mainan ditata pada tempat yang merupakan dijangkau untuk anak, mendukung pengembangan kemandirian dan rasa tanggung jawab pada anak. Labelil. Semua alat mainan diberi nama sesuai dengan jenis alat mainan. Yang ke-8, kebersihan. Alat main yang ditata untuk dimainkan anak harus berhati kondisi kebersihannya secara umum, misalkan dari bau, debu, jamur, kelembapan, dan lainnya. Kesimpulannya, jadi alat-alat bermain diperlukan untuk kegiatan bermain dan belajar anak baik di luar maupun di dalam kelas, dapat disusun dan disesuaikan menurut sifat tujuan aktivitasnya dalam kelompok-kelompok yang disebut area atau serta kegiatan. Area kegiatan selalu berorientasi pada anak sebagai pusat dan pengharapan kreativitas dalam berproses atau beraktivitas melalui kegiatan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Apabila